Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film berjudul Shang-Chi. Film yang rilis pada tahun 2021 ini menceritakan mengenai perjuangan seorang pemuda untuk menyelamatkan dunia, yaitu dari serangan monster raksasa yang sangat mengerikan. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali memperlihatkan dua pasukan yang akan melakukan perang, dan dari kubu sebelah dipimpin oleh seorang pria bernama Wenwu. Wenwu sendiri memiliki sebuah senjata berupa cincin sakti yang memberikan kekuatan dewa yang sangat besar, bahkan sebuah anugerah berupa keabadian. Dengan hanya seorang diri, Wenwu langsung menyerang musuh dengan sangat brutal. Bahkan ia dapat mengalahkan semua musuh dengan kekuatan dahsyatnya itu. Atas kemenangannya tersebut membuat kekuasaan Wenwu menjadi sangat meluas. Ia juga menamai pasukannya dengan pasukan 10 cincin dan sudah tersebar di seluruh dunia. Tahun demi tahun, Wenwu terus melakukan penjajahan menyerang banyak musuh. Di antaranya yaitu menyerang dalam bayang-bayang, menggulingkan pemerintahan, bahkan mengubah jalannya sejarah. Tepatnya pada tahun 1996, Wenwu telah mengejar uang dan kekuasaan selama ribuan tahun. Namun ia belum merasa puas akan semua itu. Hingga Wenwu menemukan sebuah legenda mengenai desa Talo, sebuah desa tersembunyi dengan makhluk mitos dan sihir kuno. Bahkan di dalam buku tertulis bahwa semua orang di desa tersebut dilatih oleh para dewa. Karena semua penjuru bumi telah ia taklukkan, Wenwu kemudian berniat untuk menyerang desa tersebut. Dan dengan bermodalkan sebuah peta, dirinya langsung bergegas pergi pada saat itu. Hingga tepat di sebuah hutan bambu terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, di mana semua pohon bambu bergerak bahkan menutup jalan mereka. Karena hal itulah mobil yang mereka kendarai jatuh ke sebuah jurang. Namun Wenwu yang berhasil keluar akhirnya selamat dalam kecelakaan tersebut. Dengan hanya seorang diri, Wenwu kemudian menelusuri hutan yang sangat luas hingga ia bertemu seorang wanita yang diketahui bernama Leiko. Wenwu kemudian bertanya mengenai jalan menuju desa Talo. Namun Leiko menjawab bahwa Wenwu tidak diizinkan untuk masuk ke desa tersebut. Hingga karena merasa kesal langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Di sini terlihat bahwa Leiko memiliki ilmu bela diri yang sangat handal berupa gerakan angin yang hal itu bahkan terlihat mampu untuk mengendalikan cincin sakti. Hingga di sela-sela pertarungan itu seketika tumbuh benih cinta di antara mereka. Dan karena sama-sama jomblo, mereka kemudian memutuskan untuk menikah. Dari hubungan tersebut mereka dikaruniai seorang anak bernama Shang-Chi. Dan sang ibu menceritakan kisah mereka ketika Shang-Chi sudah cukup besar. Merasa penasaran, Shang-Chi kemudian bertanya cara sang ibu bisa mengalahkan sang ayah. Karena kita ketahui bahwa kekuatan dari cincin sakti yang tergolong kuat. Sang ibu kemudian menjawab bahwa desa Talo memiliki sebuah keajaiban berupa pelindung agung, yaitu sebuah kekuatan besar dari sosok Dewa Naga. Namun untuk saat ini dirinya telah meninggalkan semua itu dan memilih untuk hidup bahagia bersama sang ayah. Hingga sang ibu memberikan sebuah kalung dan menyuruh Shang-Chi untuk menjaganya dengan sangat baik. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang baru bangun dari tidurnya. Ya, benar sekali, ia adalah Shang-Chi yang telah tumbuh dewasa. Hingga setelah siap-siap, Shang-Chi kemudian berangkat kerja pada hari itu dan ia bekerja sebagai kang parkir di sebuah hotel mewah. Shang-Chi juga memiliki seorang teman bernama Katie dan melihat bahwa itu adalah mobil mewah. Katie kemudian memohon untuk mengendarainya dan berjanji bahwa ia akan mengendarainya dengan pelan-pelan. Please, get it. I'll go slow. Pada malam harinya, mereka kemudian ngopi bersama dengan dua teman yang lain, beserta menceritakan kisah hidup mereka yang selalu menyenangkan. Bahkan mereka juga melakukan karaoke dengan sangat asik, sampai-sampai mereka akhirnya tertidur pulas di tempat tersebut. Di keesokan harinya, Shang-Chi kemudian menjemput Katie untuk berangkat bareng dengan menaiki sebuah bus yang lumayan ramai. Namun sebuah hal buruk terjadi di mana ada gerombolan orang tak dikenal mengincar kalung Shang-Chi dan Katie yang mencoba membantunya malah terkena serangan. Melihat hal itu seketika membuat Shang-Chi menjadi sangat emosi dan langsung menunjukkan skill bertarungnya dengan sangat hebat. Seorang seleb yang kebetulan sedang live kemudian mengarahkan kameranya untuk merekam Shang-Chi dan otomatis banyak sekali orang yang melihat pertarungan tersebut. Dengan ilmu bela dirinya, Shang-Chi dapat mengalahkan semua musuh dengan cukup mudah. Namun ada satu musuh berukuran raksasa bernama Rajor dengan sebuah senjata yang berada di lengannya. Dalam pertarungan itu, Rajor memotong sebuah tali rem yang membuat bus tak terkendali. Ditambah
ditambah supir bus yang pingsan setelah kepalanya terbentur. Melihat hal tersebut, Shang-Chi kemudian menyuruh Katie untuk mengendarai mobil, sementara dirinya akan terus bertarung untuk melawan musuh. Bahkan ia sempat terlempar keluar bus namun masih bisa selamat. Karena sudah merasa muak, Shang-Chi kemudian mulai serius untuk menyerang, dimana dengan sangat mudahnya ia langsung menghajar musuh hingga terpental keluar bus. Namun ketika melawan Rajor, Shang-Chi terlihat sedikit kesulitan untuk melumpuhkannya. Hingga tepat di momen belokan, Shang-Chi langsung menendang Rajor menuju gerbang yang terputus. Tetapi karena rem yang blong, mereka menabrak deretan mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan, dan beruntung mereka berhasil selamat pada saat itu. Tetapi Shang-Chi sangat terkejut karena kalung yang berada di lehernya terlihat telah hilang, yang ternyata Rajor berhasil mengambilnya saat pertarungan tadi. Diketahui juga Shang-Chi memiliki seorang adik perempuan bernama Qialing, dan karena kejadian tadi siang, Shang-Chi menjadi sangat khawatir dengan keadaan adiknya itu. Dengan bermodal sebuah alamat, Shang-Chi berniat menemui Qialing yang berada di Cina, dan perihal orang-orang tadi, dirinya sangat yakin bahwa itu adalah anak buah sang ayah. Katie yang terlihat sangat bingung memilih untuk ikut bersama Shang-Chi kemanapun ia pergi, karena ia ingin tahu mengenai masalah yang sedang menimpa temannya. Shang-Chi kemudian bercerita mengenai apa yang telah terjadi, di mana setelah kematian sang ibu, dirinya langsung dididik sang ayah menjadi seorang pembunuh dengan digurui oleh manusia ninja yang lumayan kejam. Hingga setelah melewati hari-harinya dengan penuh latihan, Shang-Chi akhirnya dapat menguasai ilmu bela diri yang sangat tinggi. Dan di usia yang ke-14-nya itu, ia mendapatkan misi pertama untuk membunuh seseorang. Namun naas, dirinya harus gagal dalam misi tersebut. Dan karena hal itulah, Shang-Chi memilih untuk hidup damai dan melupakan masa lalunya, karena ia ingat pesan sang ibu untuk bisa hidup lebih baik. Singkat cerita, mereka akhirnya telah sampai di kota Makau, dan mereka masuk ke sebuah gedung sesuai alamat pada surat. Namun Shang-Chi menjadi sangat bingung karena tempat tersebut terlihat sangat aneh, yaitu sebuah tempat tarung ilegal yang terlihat sangat ramai. Shang-Chi juga sangat terkejut karena ia juga terdaftar sebagai seorang petarung dan akan melawan seseorang di atas ring utama. Di sini juga sedang terjadi pertarungan antara teman Dr. Strong bernama Wong melawan sosok Hulk, dan dengan lingkaran teleportasinya ia mampu mengalahkan sang Hulk dengan tinjunya sendiri. Hingga ketika bagian Shang-Chi, dirinya sangat terkejut dengan lawannya saat itu, karena ia adalah Qialing, yaitu adik perempuannya sendiri. Terlihat Qialing yang penuh emosi langsung menyerang Shang-Chi dengan sangat brutal, dan seperti menyimpan dendam lama yang langsung ia lampiaskan. Shang-Chi yang jelas merasa bingung berusaha mengajak Qialing untuk bicara baik-baik, namun dirinya mendapat tendangan halal yang seketika membuat Shang-Chi langsung tergeletak. Setelah pertarungan itu, mereka kemudian bertemu di sebuah ruangan, di mana Qialing menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi. Tepatnya 6 tahun yang lalu, Shang-Chi akan menjalankan misi pertamanya yang diberikan oleh sang ayah, dan ia harus pergi ke negara lain yang berjarak lumayan jauh. Qialing yang mengetahui hal itu terlihat sangat keberatan bila Shang-Chi pergi, karena Shang-Chi adalah satu-satunya orang yang dapat mengerti perasaannya. Shang-Chi kemudian berjanji bahwa ia akan segera kembali dalam 3 hari, namun Shang-Chi melanggar janjinya dan tidak pernah kembali lagi hingga mereka bertemu. Dan karena hal itulah jelas membuat Qialing merasa sangat kecewa. Karena tidak betah di rumah, Qialing kemudian melarikan diri dari markas sang ayah, dan ia membangun sebuah tempat bertarung yang sudah mendapat kesuksesan. Hingga mereka sangat terkejut ketika datang pasukan sang ayah yang mengepung tempat itu. Sementara Qialing yang masih dendam langsung pergi melarikan diri tanpa memperdulikan Shang-Chi. Karena tidak ada jalan lain, Shang-Chi kemudian berniat melarikan diri melewati samping gedung, dan hal itu jelas membuat Katie merasa sangat ketakutan. Hingga saat berada di atas pijakan bambu, Shang-Chi juga harus berhadapan langsung dengan beberapa musuh, dan karena ini adalah adegan berbahaya, maka saya mohon agar kalian tidak menirunya. Sebuah hal buruk pun terjadi di mana Katie hampir saja terjatuh dari atas gedung, dan Shang-Chi sempat mencoba menyelamatkannya namun ia harus gagal. Namun sebuah keajaiban terjadi di mana Qialing langsung menangkap Katie yang hampir terjatuh, dan ia datang kembali ke tempat itu untuk membantu Shang-Chi. Hingga ketika melakukan pertarungan, mereka dikejutkan dengan sebuah bom yang langsung meledak, diiringi dengan kedatangan sang ninja yang seketika mengambil kalung Qialing dan bergegas pergi. Melihat hal itu, Shang-Chi langsung mengejar sang ninja yang merupakan gurunya dahulu, hingga ia berhasil menghadangnya ketika akan meloncat kabur. Sempat terjadi pertarungan sengit di antara mereka, dan Shang-Chi ternyata sudah sangat ahli, bahkan mampu mengalahkan sang ninja. Hingga saat akan membunuh sang ninja, serangannya ditangkis oleh sang ayah yang berada di tempat itu, beserta Qialing dan Katie yang sudah mereka tahan. Sang ayah kemudian mendekati Shang-Chi dan mengungkapkan mengenai rasa rindunya kepada sang anak, dan ia langsung mengajak mereka untuk kembali pulang.
Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka akhirnya telah sampai di markas sang ayah dengan banyaknya pasukan terlatih yang menyambut mereka. Hingga tepat di dalam kamar, Qialing menceritakan mengenai kisah hidupnya kepada Katie, di mana karena ia mirip seperti sang ibu, ayahnya selalu menjauhinya karena mengingatkan kepada sang ibu. Bahkan ia tidak diizinkan untuk berlatih seperti para pasukan lain. Namun Qialing yang tidak menyerah kemudian melihat para pasukan lain berlatih dan mulai mempelajarinya. Dan alhasil dengan ketekunannya itu, ia mampu menguasai ilmu bela diri yang sangat handal. Beralih kepada Shang-Chi, di mana ia mengunjungi tempat latihan sewaktu masih kecil. Dan dengan teknik salam dari Binjai, hal itu membuat lengan Shang-Chi sampai berdarah-darah. Singkat cerita, mereka kemudian makan bersama di meja makan. Dan terlihat bahwa Shang-Chi dan Qialing merasa sedikit canggung. Hingga untuk mencairkan suasana, sang ayah kemudian menceritakan mengenai pertemuannya dengan sang ibu. Tepatnya setelah melakukan pertarungan, dirinya merasa sangat tertarik kepada sang ibu. Bahkan mulai saat itu juga ia sering mengunjungi hutan bambu demi untuk menemuinya. Hingga setelah sama-sama suka, sang ibu rela meninggalkan segalanya demi untuk bisa hidup bersama. Begitu juga dengan sang ayah yang memilih untuk menjalani kehidupannya tanpa kekerasan lagi. Setelah resmi menikah, mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak yang sangat imut. Dan hal itu memperlengkap kehidupan mereka menjadi sangat bahagia. Namun ketika sang ibu meninggal, semua kebahagiaan itu seketika sirna, yang membuat sang ayah terpuruk dan tersesat selama bertahun-tahun. Hingga ketika Shang-Chi dan Qialing kabur, dirinya mulai mempelajari kembali mengenai desa Talo dan mendapat banyak informasi perihal desa tersebut. Hingga dalam kesendiriannya itu, sang ayah mendapatkan bisikan gaib yang berasal dari sang ibu. Bahkan ia merasakan keberadaan sang ibu di tempat tersebut. Sang ibu kemudian berkata mengenai dirinya yang tidak benar-benar mati dan sedang dikurung pada sebuah gua yang berada di desa Talo. Mendengar penjelasan tersebut jelas membuat Shang-Chi dan yang lain menjadi sangat bingung dan merasa bahwa sang ayah telah mengalami kegilaan atas kematian sang ibu. Namun sang ayah berkata bahwa semua itu sangatlah nyata. Dan mengenai alasan sang ibu dikurung adalah sebagai sebuah hukuman telah meninggalkan desa. Dan sang ayah berniat menyelamatkannya kembali dengan membawa banyak pasukan. Dengan 2 liontin di kalung anak-anaknya merupakan sebuah petunjuk untuk masuk ke desa yang dijaga oleh labirin bambu yang sangat mengerikan, di mana mereka diberitahukan mengenai rute terbaik untuk melewati labirin yang hanya dapat terbuka selama 1 tahun sekali, dan mereka akan mulai melakukan perjalanan pada 3 hari ke depan. Qialing sempat bertanya mengenai sikap warga desa bila mereka menolak, dan sang ayah menjawab bahwa ia akan membakar desa itu hingga rata dengan tanah. Merasa bahwa semua itu omong kosong, Shang-Chi kemudian menyadarkan kembali bahwa sang ibu telah mati. Yang hal itu membuat sang ayah emosi dan sempat menyerang mereka, hingga mereka dimasukkan ke dalam penjara untuk beberapa waktu. Namun ketika di dalam penjara, mereka kemudian sangat dikejutkan dengan seorang pria yang diketahui bernama Ojon dan seperti mengalami kegilaan. Ojon juga memiliki seekor hewan peliharaan bernama Morris yang memiliki sebuah sayap namun tanpa kepala. Diketahui Ojon telah terkurung di tempat itu selama bertahun-tahun. Bahkan ia mengerti bahasa sang hewan karena selalu bersama. Morris sendiri adalah seekor hewan ajaib dari desa Talo dan merupakan hewan peliharaan dari sang ibu. Dengan diterjemahkan oleh Ojon, Morris berkata bahwa ia ingin pulang dan meminta mohon kepada Shang-Chi untuk mengantarkannya. Karena sebagai hewan desa Talo, Morris ternyata mengetahui cara untuk masuk ke desa. Beruntung juga Qialing ternyata sudah hafal mengenai tempat itu dan langsung membongkar sebuah dinding yang menuju garasi. Setelah mendapat mobil yang pas, mereka langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dan Rajor yang mengetahuinya langsung mengarahkan beberapa pasukan untuk menghadang. Karena hal itulah jelas membuat mereka menjadi sangat terpojok dan hanya ada 1 jalan darurat untuk bisa keluar. Hingga dengan sidik jari prajurit, mereka akhirnya dapat berhasil lolos dari tempat tersebut. Yang hal tersebut jelas membuat sang ayah menjadi sangat geram. Hingga setelah sampai di labirin bambu, Katie melanjutkan mobilnya untuk masuk ke dalam dan dengan dibimbing oleh Morris, mereka harus bertaruh nyawa untuk bisa sampai. All about staying in the pocket. Setelah melewati labirin bambu, mereka langsung masuk ke air terjun yang merupakan sebuah portal dan mengarah pada sebuah tempat yaitu desa Talo. Di situ juga terlihat bahwa banyak sekali binatang unik yang sangat indah. Bahkan spesies Kyuubi juga berada di tempat itu beserta keluarga dari Morris yang sedang bersantai-santai.
Setelah menempuh perjalanan itu, mereka akhirnya telah tiba di pemukiman warga dan terlihat banyak sekali warga desa di tempat tersebut. Namun mereka mendapat perlakuan buruk di mana pemimpin desa yang bernama Guang langsung mengusir mereka karena dianggap akan membuat kerusuhan yang akan membahayakan. Namun hal itu ditentang oleh Yin Yan, yaitu bibi dari Shang-Chi, yang langsung menyambut kedatangan mereka dengan sangat baik, bahkan sangat merindukan mereka yang merupakan anak dari kakaknya. Yin Yan kemudian mengajak jalan-jalan sembari menceritakan mengenai desa Talo, di mana mereka sudah berada di desa tersebut selama 4000 tahun untuk menjaga sebuah gerbang kegelapan agar tidak terbuka. Shang-Chi kemudian berkata mengenai ayahnya yang akan datang, yaitu untuk membuka gerbang kegelapan sesuai bisikan sang ibu, karena sang ayah yakin bahwa warga desa mengurung sang ibu di balik gerbang kegelapan. Yin Yan yang mendengar hal itu jelas menjadi sangat terkejut dan ia mulai menceritakan mengenai asal-usul gerbang kegelapan, di mana pada ribuan tahun lalu kehidupan seluruh warga Talo sangat baik dan sejahtera. Namun semua itu berubah ketika monster kegelapan tiba-tiba menyerang. Monster itu sendiri menyerap semua jiwa makhluk hidup untuk memperkuat diri. Bahkan kehidupan di desa Talo hampir saja mengalami kepunahan. Dan karena hal itulah monster kegelapan berniat masuk ke dunia manusia melewati sebuah portal. Agar semua itu tidak terjadi, leluhur desa Talo mengerahkan pasukan terkuatnya untuk membunuh sang monster dan dibantu oleh sosok naga raksasa yang merupakan pelindung agung. Meski tidak mampu membunuh sang monster, mereka berhasil mengurungnya pada gerbang kegelapan dan sudah dijaga dengan baik secara turun-temurun. Yin Yan juga berkata bahwa sang ayah menerima bisikan gaib dari makhluk tersebut karena ayah Shang-Chi memiliki benda cincin yang mampu untuk mengeluarkannya. Bahkan di waktu sebelumnya sudah banyak beberapa orang yang mengalami hal yang sama. Untuk mengalahkan sang monster, mereka diberi sebuah benda pelindung yang sangat kuat, yaitu sebuah sisik naga yang berwarna merah, karena diketahui bahwa monster tersebut hanya mampu dilawan oleh sisik naga itu. Katie sendiri kemudian diajak oleh seorang nenek mengantar panah naga dan sekaligus akan mereka latih sebagai seorang pemanah. Sementara Shang-Chi dan Qialing dibawa oleh Yin Yan ke tempat sang ibu, yaitu sebuah tempat keramat untuk mengirim doa. Sebelum kematian sang ibu, ternyata ia membuat sebuah baju perang dari sisik naga yang diperuntukkan kepada kedua anaknya sebagai baju tempur, dan hal itu jelas membuat mereka menjadi sangat bangga. Untuk menyambut kedatangan sang ayah, mereka kemudian terus berlatih dengan sangat giat, yaitu Katie belajar memanah, Qialing mengasah kemampuan senjatanya, dan Shang-Chi berlatih teknik angin, dan hal itu seketika membuat kemampuan mereka menjadi sangat meningkat. Hingga tepat di atas bebatuan, Shang-Chi terlihat sangat merenung mengenai beban hidupnya, dan ia kemudian bercerita mengenai semua itu. Saat ia masih kecil, dirinya sering dilatih oleh sang ibu teknik bela diri angin. Namun pada hari itu, rumah mereka kedatangan beberapa tamu yang merupakan gangster dan akan membalas kejahatan sang ayah yang pernah menyiksa mereka. Namun sialnya, sang ayah ternyata sedang keluar untuk membeli lauk pauk, dan demi keselamatan anak-anaknya, sang ibu berniat untuk bertarung dengan kemampuan yang ada. Terlihat bahwa anggota gangster berjumlah puluhan orang, dan di sini juga diketahui bahwa sang ibu sudah kehilangan kekuatan gaibnya dan hanya kekuatan fisik. Hingga tepat dari balik jendela, Shang-Chi hanya bisa bersedih ketika melihat sang ibu bertarung. Karena jumlah musuh sangat banyak, hal itu membuat sang ibu akhirnya harus tewas. Dan ketika melihat hal tersebut, seketika membuat sang ayah menjadi sangat terpuruk. Setelah beberapa hari merenung, ia kemudian melanggar janjinya dan akan kembali menjadi jahat, yaitu menggunakan kekuatan cincin untuk membalas dendam. Dengan diarahkan oleh Shang-Chi, sang ayah akhirnya menemukan kelompok gangster yang telah membunuh istrinya, dan dengan penuh emosi, ia langsung membunuh anggota gangster itu dengan sangat brutal. Hingga di umur ke-14 tahun, Shang-Chi menerima misi dari sang ayah untuk membunuh seseorang, yaitu ketua gangster yang telah membunuh sang ibu. Namun Shang-Chi berkhianat dan memilih untuk menjalani kehidupannya dengan penuh kedamaian. Shin kemudian beralih kepada Wenwu, di mana ia terus mendapat bisikan gaib dari makhluk kegelapan. Bahkan makhluk itu menyamar menjadi istrinya yang terlihat sangat nyata. Hingga setelah 3 hari menunggu, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju desa Talo. Tepat di pagi harinya, semua pasukan Talo terlihat siap-siap untuk berperang dan mengambil senjata masing-masing sesuai keahlian mereka. Tak selang lama, Wenwu dan beberapa pasukannya akhirnya datang, dan ia sangat kecewa karena kedua anaknya yang telah berkhianat, hingga langsung terjadi pertarungan sengit pada saat itu.
Dengan hanya seorang diri, Shang-Chi kemudian bertarung dengan sang ayah menggunakan kemampuannya. Namun karena kekuatan sang ayah sangat kuat, hal itu jelas membuat Shang-Chi menjadi sangat terpojok hingga ia menerima pukulan maut yang seketika membuat Shang-Chi menjadi tak berdaya. Setelah tidak ada yang dapat menghalanginya, Wenwu langsung menuju gerbang kegelapan untuk membebaskan istrinya. Dan dengan menggunakan tinju cincin, gerbang itu seketika rapuh dan menjadi melemah. Terlihat juga sesosok monster mengerikan yang keluar dari balik gerbang dan mereka terbang menuju kerumunan pasukan untuk menyerap jiwa mereka. Melihat hal itu jelas membuat Yin Yan menjadi sangat panik. Bahkan sang ninja yang tergolong kuat dapat monster itu bunuh dengan sangat mudah. Bahkan di sini terlihat bahwa senjata biasa tidak mampu untuk membunuh sang monster dan mereka memilih bekerja sama untuk mengalahkannya. Wenwu sendiri terus memukul gerbang kegelapan dengan sekuat tenaga dan alhasil banyak sekali monster kegelapan yang keluar dari dalam gerbang. Sementara Shang-Chi yang tenggelam akhirnya terbangun kembali pada saat itu, di mana ia dihampiri oleh sosok naga raksasa yang merupakan pelindung agung. Hingga saat ratusan monster akan menyerang, sang naga langsung keluar dari dasar air dan memakan mereka. Dengan dikendalikan oleh Shang-Chi tepat di atas kepalanya, para prajurit juga berjuang mati-matian untuk bertahan hidup dan saling bekerja sama untuk membunuh monster yang datang. Mengetahui sumber kekacauan adalah sang ayah, Shang-Chi kemudian bergegas pergi untuk menghentikannya dan sempat mengatakan kembali bahwa itu bukanlah sang ibu. Namun Wenwu yang sudah dibutakan oleh cinta sama sekali tidak mendengar mengenai perkataan Shang-Chi dan langsung terjadi pertarungan sengit antara ayah dan anak itu. Sebuah hal mengejutkan pun terjadi di mana Shang-Chi mampu mengendalikan cincin sakti menggunakan kekuatannya, yaitu teknik bela diri angin yang sempat sang ibu ajarkan. Dengan menggunakan senjata itu, sekarang pertempuran mereka berjalan dengan adil. Bahkan Shang-Chi terlihat sudah sangat mahir untuk mengendalikannya. Hingga sang ayah juga dibuat terkejut karena semua cincin sakti berhasil Shang-Chi kendalikan. Namun Shang-Chi yang tidak tega menyerang sang ayah langsung memohon kepada sang ayah untuk bisa kembali dan memulai lagi kehidupan mereka dengan penuh kebahagiaan. Hingga hal mengerikan terjadi di mana gerbang kegelapan hancur oleh sosok Raja Monster yang berhasil terbebas setelah ribuan tahun terkurung. Sang monster juga langsung membelit sang ayah dan berniat menyerap jiwanya untuk menambah kekuatan. Dan karena sudah tidak berdaya, sang ayah langsung mewariskan cincin sakti kepada Shang-Chi. Setelah jiwanya terserap, sang ayah seketika langsung tewas pada saat itu. Dan hal tersebut jelas membuat Shang-Chi menjadi sangat bersedih. Hingga ketika sang monster akan menyerang Shang-Chi, naga agung langsung menyerangnya hingga sangat terpojok dengan dikendalikan oleh Qialing yang berada di kepalanya. Mengetahui bahwa naga agung lumayan kuat, sang monster langsung mengarah kepada manusia untuk menyerap jiwa mereka. Namun dengan kekuatan air, naga agung berhasil menghentikan sang monster dan membuatnya sangat terpojok. Hingga hal buruk terjadi saat gerombolan anak-anak monster memberikan energi jiwa, yang hal itu membuat sang monster menjadi kuat dan dapat membalikkan keadaan dengan sangat cepat. Untuk membuatnya tak terkalahkan, sang monster berniat menyerap jiwa naga yang berkekuatan besar, dan jika ia berhasil mendapatkannya, maka nasib semua makhluk hidup akan benar-benar musnah. Hal buruk juga terjadi di mana Qialing terbelit buntut monster yang menarik tubuhnya, dan dengan usaha keras Shang-Chi terus menahan adiknya agar bisa selamat. Hingga saat jiwa naga akan terserap, kemudian melesat satu anak panah yang menggagalkan hal itu, yang ternyata diarahkan oleh Katie dengan modal kehokiannya. Setelah berhasil terlepas, naga agung langsung menuju air untuk menambah kekuatan, di mana dengan jurus pengendali air seketika membuat sang monster menjadi terpojok kembali. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Shang-Chi langsung menghampiri sang monster untuk melakukan serangan, di mana ia memasukkan semua cincin sakti tepat ke tubuh sang monster. Dengan dikendalikan oleh dirinya, Shang-Chi langsung memutar cincin sakti dengan sangat cepat, dan dengan gerakan terakhir seketika membuat sang monster akhirnya tewas. Atas pertempuran tersebut, banyak dari para pasukan yang harus gugur, dan mereka melayarkan ratusan lentera untuk menghormati kepergian mereka. Singkat cerita, Shang-Chi dan Katie memilih ke Amerika untuk menjalani hidup dan bercerita kepada dua temannya mengenai apa yang telah terjadi. Mendengar cerita yang sangat berlebihan itu sempat membuat dua temannya menjadi tidak percaya dan mengira bahwa Shang-Chi dan Qialing adalah pendongeng handal. Namun tepat pada saat itu muncul lingkaran teleportasi yang dikendalikan oleh Wong, di mana karena Shang-Chi telah menjadi pahlawan, Wong berniat merekrut Shang-Chi untuk bergabung dengan dirinya. Hingga Shang-Chi yang tidak ingin menyia-nyiakan hal itu langsung pergi bersama Katie untuk memulai petualangan baru, yaitu menjadi seorang pahlawan untuk menyelamatkan dunia, dan film pun berakhir. Wah, gimana tuh filmnya? Jalan cerita yang disuguhkan sangat menarik. Bahkan kalau soal grafik, jelas film ini sudah tidak diragukan lagi. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini, dan bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.